الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman yang berbahagia, dalam surat Al-Baqarah ayat 25 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannah. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa sungguhnya baginya adalah surga. Yang perlu kita renungkan bersama, orang yang beriman dan beramal soleh yang bagaimana, apa yang mereka lakukan sehingga mereka mendapatkan jaminan masuk surga. Untuk menjawab pertanyaan itu, kita akan mendapatkan jawaban dari ayat-ayat yang lain, ya, di antaranya surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 2 hingga 4. Allah menjelaskan, ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tulat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Pada surat Al-Anfal ayat 2 hingga 4 ini Allah menguraikan ada 5 indikator orang yang beriman, ya, yang akan masuk surga. Yang pertama yaitu alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, bergetarlah hatinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, ada seruan dengan disebut nama Allah, memanggil orang untuk mendirikan sholat, maka bergetarlah hatinya. Artinya ada kontak, langsung respon. Segera wudhu, persiapan menuju ke masjid untuk memakmurkan masjid, mendirikan sholat. Yang kedua, wa idza tulat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat, maka bertambahlah imannya. Yang perlu direnungkan adalah pembacaan ayat yang bagaimanakah yang berpotensi menambah iman seseorang. Tentu, ya, pembacaan ayat dalam forum pengajian yang dikelola dengan mujahadah, istiqomah, ya, cukup waktunya, misalnya menyampaikan suatu pelajaran 1 jam atau 1,5 jam atau 2 jam, hingga memungkinkan bisa memahami secara lengkap. Dapat dibaca itu secara, ya, perlahan-lahan sampai difahami maksudnya, maknanya, asbabul nuzulnya, mengerti bagaimana cara mengamalkannya, ya, sehingga betul-betul tasdik fi qalba, tertanam dalam dada. Dirinya mengakui bahwa ayat itu memang benar, dan saya insya Allah akan mengamalkannya. Sehingga setelah dibacakan ayat sampai faham maksudnya, dia bertambah imannya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bukan
Ya, membacakan ayat melalui kultum-kultum yang 7 menit. Yang ustadznya gonta-ganti sangat banyak. Yang satu dengan yang lain beragam pemahamannya sehingga umat bingung mana yang benar. 7 menit tentu tidak mungkin ya, mencapai pendalaman makna, pendalaman materi sampai memahami suatu hal secara komprehensif. Maka sangat amat berbeda antara pengajian yang dikelola dengan mujahadah dan istiqomah dengan hanya sekedar melaksanakan kegiatan kultum 7 menit. Jadi wa idza tulij alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang ketiga adalah kepada Tuhannya mereka itu bertawakal. Artinya ketika dia mengamalkan pelajaran bersumber dari Al-Quran ataupun hadis sahih dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia bertawakal. Dia sungguh-sungguh. Jika ada kendala, dia pun akan tetap mengamalkannya. Sebab berapa banyak orang yang setelah ngaji, mendapat pelajaran, ketika mau mengamalkan itu ada kendala, ada tantangan, dia tidak jadi mengamalkan. Yang semacam itu berarti dia belum tawakal Allah. Jadi yang ketiga tadi adalah orang-orang yang senantiasa ya tawakal di dalam beragama. Kemudian yang keempat, alladzina yuqimuna sholat. Orang-orang yang mendirikan sholat. Bukan sekedar mengerjakan sholat. Aqimus sholat wa atuz zakah warka'u ma'roki'in. Surah Al-Baqarah 43. Dan dirikanlah sholat. Ya. Bayarlah zakat. Dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Perintahnya adalah berdiri, mendirikan sholat, menegakkan sholat, bukan melaksanakan sholat. Tentu yang dimaksud mendirikan sholat adalah dikerjakan dengan khusyuk, tumakninah, menjiwai, merasa diawasi Allah, sadar bahwa dia itu sedang berdialog kepada Allah. Ihdinas syiratal mustaqim, sadar betul bahwa dia itu sedang memohon petunjuk kepada Allah. Mendirikan sholat, maka orang yang sholatnya tumakninah, mujahadah, khusyuk akan membentuk asari sujud. Bekas dari sujud, artinya lahirlah sikap karakter yang sopan, adab asor, sabar, banyak bersyukur, bersikap yang merendah, adab asor, jauh dari sifat sombong. Ini orang yang inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholatnya membekas dalam kehidupannya, dalam kepribadiannya. Ya, wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dia menginfakkan harta yang Allah rezekikan kepada mereka. Menginfakkan di jalan Allah, membayar zakat, baik zakat mal, zakat penghasilan, atau zakat fitrah. Semuanya dikeluarkan untuk mensucikan jiwanya. Khud min ambalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakki biha. Sadar, semangat untuk berzakat, untuk mensucikan jiwanya, mensucikan dari sifat-sifat kikir. Nah, orang yang melakukan 5 hal tadi, ya, yaitu orang-orang yang senantiasa bergetar ketika disebut nama Allah. Kemudian zadatum iman, ketika dibacakan Al-Quran itu bertambah imannya dengan mengikuti pengajian yang berkualitas. Bertawakal kepada Allah, mendirikan sholat dan infak fisabilillah.
ulaika humusyadikun. Mereka itulah orang yang imannya benar. Ya, ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka itu orang-orang yang imannya benar. Ya, humul mu'minuna haqqo. Ya. Nah, kemudian juga lahum darajatun inda rabbihim. Bagi mereka akan diberikan surga di sisi Tuhannya, wa maghfiratu wa rizqun karim, dan ampunan, wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia, yaitu surga. Jadi orang beriman dan beramal soleh yang dijanjikan akan masuk surga, pada surat Al-Anfal ayat 2 hingga 4 itu diuraikan ada 5 hal tadi. 1, apabila disebut nama Allah, bergetar hatinya. Jika diterangkan ayat ketika mengikuti pengajian dengan khidmat, khusyuk, fokus, dia imannya bertambah. Yang ketiga, dia bertawakal kepada Allah. Yang keempat, senantiasa mendirikan sholat. Yang berikutnya adalah dia senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah membimbing kita agar kita bisa menunaikan 5 hal itu, sehingga kita termasuk orang-orang yang beriman yang dijanjikan akan masuk surga. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.